أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Suratul Baqarah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pula kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini dapat pula kita bersama-sama untuk baca tafsir yang kedua pada malam ini, yaitu mulai suratul Baqarah. Mes yang di muka tadi yaitu suratul Fatihah. Maka pada malam ini suratul Baqarah Madaniyah atau Makkiyah. Ayatnya 287 ayat, dan kalimat-kalimatnya itu 3.100 kalimat, dan huruf-hurufnya suratul Baqarah ini 25.500 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, yang artinya Allah lah yang mengetahui dengan maksudnya. Dengan itu alif lam mim. Tidak ada yang mengetahui maksudnya alif lam mim itu apa. Tidak ada yang mengetahuinya. Qala asy-Sya'bi wa jama'atun alif lam mim wa sa'iru hurufil hija fi awailis suwar mina mutasyabihil ladzi faradallahu bi'ilmihi wa hiya sirrul Qur'an fa nahnu nu'minu bi dhahiriha wa nufawwidul ilma fiha ila Allah Ta'ala. Telah berkata Sya'bi dan jamaah daripada mufassirin, bermula alif lam mim dan sekalian huruf hija-hijaan pada permulaan surah seperti tosin, kaf, ha, ya, ain, shad, banyak itu permulaan surah. Itu setengah daripada ayat yang mutasyabih, yang tidak nyata maknanya, tidak diketahui maknanya, yang bersendirian Allah dengan mengetahuinya. Tidak ada yang tahunya apa maksud alif lam mim, apa maksud kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, shad, ain, sin, qaf dan lain-lainnya itu. Hanya Tuhan yang mengetahuinya, dan yaitu rahasia Al-Quran. Maka kita beriman, percaya dengan zahir ayat itu, dan kita menyerahkan pengetahuannya pada itu ayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud alif lam mim itu? Kita kada tahunya Allah, kita serahkan. Apa faedahnya jadi dibuat itu? Nah, wa faidatu dzikriha talabul imani biha. Faedah Tuhan menyebutkan awal-awal surah alif lam mim dan lain-lainnya itu ialah menuntut keimanan dengannya, supaya orang percaya ini ayat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Habis apa artinya kita tidak tahu, wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Wallahu ikhtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya wal anbiya ikhtassu bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul ulama
wal ulama ikhtussu bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul ammah. Dan Allah Ta'ala menentukan ia dengan ilmu, dengan pengetahuan yang tidak kuasa atasnya akal para anbiya. Akal nabi-nabi tak ada kau mengetahui, Tuhan sudah istimewakan dengan ilmunya. Jadi kada ada yang mengetahuinya. Dan anbiya-anbiya pun diistimewakan oleh Tuhan. Mereka itu dengan ilmu pengetahuan yang tidak kuasa atasnya akal para ulama. Dengan ilmu macam apa aja alimnya, kada kau menyamai. Tuhan mengistimewakan kepada anbiya itu dengan ilmu pengetahuan yang tidak sampai, tidak kuasa akal para ulama. Dan ulama-ulama pun diistimewakan mereka itu oleh Allah dengan ilmu pengetahuan yang tidak kuasa atasnya akal orang awam. Jika kawan akal orang awam kada kawan menolak kinawan ulama. Ya, tingkatan ada. Jadi tidak ada yang mengetahui, tadi hanya Allah Ta'ala. Wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi kulli kitabin sirrun wa sirrullah fil Qur'an awailus suwar. Telah berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada tiap-tiap kitab itu ada rahasianya. Dan rahasia Allah dalam Al-Qur'an ialah permulaan surah. Itu ada sirrullah. Jadi tidak ada yang mengetahui. Jadi itu rahasia. Jadi alif lam mim itu tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Nah, kita menyerahkan, cuma kita wajib beriman. Itu ayat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ay hadza kitabul ladzi yaqra'uhu 'alaikum rasuli Muhammadun la syakka fi annahu min indi fa in amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi adzabtukum. Ujar Tuhan, ini kitab yang membacakan akan di atas kamu Rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu padanya bahwasanya Al-Qur'an itu yang dibacakan oleh Rasul itu, kitabku itu datang daripadaku. Maka jika kamu beriman dengan dia, aku beri petunjuk akan kamu. Dan jika kamu tidak beriman dengan itu kitab, aku menyiksa kamu. Jadi itu kitab tidak ada keraguan sama sekali. Itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudal lil muttaqin, ujar Tuhan pula, yaitu petunjuk bagi orang muttaqin. Jadi kitab itu, Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang yang muttaqin. Ada tafsir sini rahmatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu rahmat lagi bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita. Lalu diterangkan sifat-sifat orang muttaqin bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman, yang mempercayai dengan yang ghaib. Ayyusaddiquna bima ghaba anhum mina jannati wan nari was sirati wal mizani wal ba'si wal hisabi wa ghairi dzalik. yakni membenarkan mereka itu dengan barang yang gaib dari mereka. Sifat orang muttaqin percaya dengan barang yang gaib. Yang mana yang gaib sini? Daripada surga, neraka, siratal mustaqim, timbangan, dibangkitkan nanti kita bangun dari kubur, bahisab dan lain-lainnya urusan akhirat, itu urusan gaib, tidak dikata. Kita orang yang beriman, orang yang muttaqin wajib mempercayai adanya surga, adanya neraka, sirat dan batimbang bahisab apa-apa itu. Namun kada percaya tak? Lain. Kada percaya non neraka, kada percaya amal kada ditimbang, apa-apa urusan soal persoalan kiamat sampai soal mungkar nakir di kubur pun kita wajib percaya. Itu masuk barang gaib. Wakila al-muradu bil ghaibi al-qalbu. Dan ada kaul yang mengatakan yang dimaksud dengan yang gaib itu ialah hati. Jadi mereka mempercayai dengan hati. Yu'minuna bi qulubihim la kalladzina yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Maknanya mereka beriman dengan hati mereka, bukan seperti orang-orang yang mengata dengan mulut mereka barang yang tidak ada dalam hati mereka. Macam orang munafik, amantu billah, macam-macam tuh mengucap 2 kalimat syahadat nama Nabi Muhammad tapi di hati tidak membenarkan.
Jadi maksud ini mempercayai dengan hati, sebenarnya lidah menuturkan, hati pun membenarkan. Itu maksud lagi alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang mempercayai dengan hati mereka. Wa yuqimunas shalah, dan mereka lagi sifat orang yang muttaqin tadi mendirikan sembahyang, menyempurnakan sembahyang yang 5 waktu dengan syaratnya dan rukunnya dan hayatnya, dan menjaga pula memelihara dalam sembahyang waktu-waktunya dijaga, jangan sampai limpat telah, jangan sampai taqadha apa pulang tak ada begitu lagi ya. Nah itu mesti dijaga, dipelihara urusan sembahyang 5 waktu sehingga menjadi rukun Islam sembahyang 5 waktu. Jadi tanda-tanda orang Islam itu mesti sembahyang dulu. Sudah 2 kalimat syahadat, lalu kedua mendirikan sembahyang. Nah dijaga pulang, dipelihara pulang urusan sembahyang itu, karena kelebihan-kelebihan orang yang mengerjakan sembahyang itu banyak, terutama orang-orang yang menjaga waktunya tepat pada waktunya, jangan sampai taqadha apa ulang takada tadi. Nah ini menurut riwayat di dalam hadis yang tersebut dalam kitab Zawajir, Nabi bersabda, "Man hafadha 'ala sholati akramahu Allahu bi 5 khisalin. Yurfa'u anhu dhiqul 'aishi wa adabul qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala sirati kal barqi wa yadkhulu jannata bighairi hisab." Yang artinya barang siapa memelihara atas sembahyang 5 waktu, dijaganya, waktunya pun dijaga, jangan sampai tak keluar waktu, itu orang yang memelihara, niscaya memuliakan akan dia oleh Allah dengan 5 perkara. 5 macam orang yang suka menjaga waktu-waktu sembahyang itu, 5 dapat kemuliaan. Yang pertama, diangkatkan daripadanya picik penghidupan. Orang tuh kada susah penghidupan tuh, tang cukupan aja, biar kada sugih tapi cukup aja ya kan, nyaman tak makan ada aja. Nah ini picik penghidupan itu kada ada kalau orang yang sembahyang, nang asa memelihara waktu-waktu sembahyang, tidak ada, diangkat oleh Tuhan, tidak ada, karena orang itu memelihara yang diwajibkan oleh Tuhan. Tuhan pun memeliharakan dia penghidupannya. Jadi kepicikan penghidupan, kesusahan itu tidak ada, diangkatkan daripada orang yang sembahyang, yang menjaga sembahyang itu. Nah, itu pertama. Kedua, azab kubur diangkatkan juga. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan akan kitabnya itu dengan tangan kanannya. Tangan kanan kitab tulisan amal, wajib juga nang gaib juga kita akan menerima suratan amal kita nih. Baik yang baik, yang jahat, apa semuanya yang tertulis, semuanya itu ada. Nah, waktu terbangkan suhuf itu, maka orang yang menerima tangan kanan ini cagar ke surga. Kalau menerima tangan kiri cagar ke neraka. Orang yang memelihara senantiasa sembahyang 5 waktu, dia akan menerima suratan amalnya itu dengan tangan kanan. Maka apabila tangan kanan itu ke mana jagarnya? Ke surga. Dan angka 4, ia melalui siratal mustaqim itu, menyeberang ke siratal mustaqim itu seperti kilat. Macam kilat menyambar cepat aja, kalau biar macam apa kait semalam macam kilat kayaknya kalau tak kait pangai. Nah macam kilat menyambar jalan itu menyeberang ke siratal mustaqim nang perjalanan 3000 tahun kalau jalan kaki biasa. Nah, macam kilat siapa tuh sepandang bandang. Dan yang kelima lagi, ia masuk ke dalam surga dengan tiada hisab. Nah ini orang nang muhafadzah buju-buju menjaga waktu-waktu sembahyang jangan sampai terkeluar. Nah ini. Nah sebaliknya pulang orang nang mahawai-hawaikan urusan sembahyang, nak sembahyang, nak kada-kada. Nah waktunya pulang bilang kada kekeruan, kada terjaga hawar berkumpul aja, ada aja nang Mbak Isa aja menggawe kalimanya. Nah ini itu masuk menteng-entengakan orang sembahyang, menteng-entengan sembahyang ngarannya itu. Nah sambungan hadis itu, wa man tahawana 'anis sholati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Siapa meenteng-entengkan dari sembahyang, ini meninggalkan sembahyang, kadang-kadang Allah Ta'ala menyiksa akan dia 15 siksaan, 15 macam siksaan. Khamsatun fid dunya wa salasatun indal maut wa salasatun fi qabrihi
wa salasatun inda khurujihi minal qabri. 5 di dalam dunia siksaan Tuhan, 3 ketika hendak mati, keempat ketika dalam kuburnya, dan kelima ketika keluarnya daripada kubur. Nah ini bangun dari kubur kena nang apa-apa nang di dalam dunia ini. Fa ammal lawati fid dunya fal ula yunzaul barakatu min umrih wasaniyatu yumhasi mas-salihin min wajhih wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaih warrabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila sama wal khamisatu la yasalahu haddun fi du'a'is salihin. Adapun siksaan yang di dalam dunia, maka yang pertama dicabut keberkatan dari umurnya. Umurnya itu kadada berberkat, kadada untuk kebaikan. Haur aja nih, merotet siang malam, habis buring pulang gitu aja, kadada berkatnya lagi umurnya itu. Kadada manfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Orang kada sembahyang. Dan yang kedua dihapuskan tanda orang soleh dari mukanya itu. Kadada ciri orang soleh itu ada sinarnya, ada cahaya, biar rupa putih tapi kada sembahyang pun belain kadap abuk kadap. Lamun orang tarang hati melihatnya itu rupa maknawinya itu kelihatan macam babi, pulang dilihat. Kalau terang hatinya melihat tuh rupa maknawi tampaknya kan macam babi. Nah kalau orang nang sembahyang biar hirang macam apa sinar tuh pasti keluar ada di mukanya. Dan yang ketiga, tiap-tiap amal yang diamalkannya itu tidak memberi pahala akan dia oleh Allah atasnya, kada pahala. Apa aja gawian kebaikan di stop dulu kecuali nya sembahyang, kada diberikan pahala amal-amalnya itu. Jadi kuncinya sembahyang. Nah, kalau mau sembahyang sudah, ini sembahyang. Nah, diperhitungkan amal apa yang diamalkannya itu ya, tetap diberikan pahala. Dan yang keempat, tidak diangkat baginya doa ke langit. Kada pengabulan doa ini kada dikabulkan doanya. Dan yang kelima, tidak ada baginya itu bahagian pada doa orang-orang soleh. Kada tahu 4 doa-doa orang soleh. Nah itu di dalam dunia. Wa ammal lati tusibuhu indal maut fal ula annahu yamutu dalilan wasaniyatu yamutu jayan wasalisatu yamutu asyanan walau suqiya bihadud dunya ma ghawiya min atshih. Adapun siksaan yang mengenai akan dia ketika hendak matinya. Macam apa orang yang sembahyang hendak mati? Maka yang pertama bahwa ia mati dalam kehinaan. Dihinakan orang. Hina aja namanya sembayangan tapi ada bang. Itu tandanya tuh. Dan matinya dalam kehinaan. Yang kedua ia mati kelaparan. Kenapa? Biar makan aja tapi parut lapar terus aja. Kalau kencing tersurunginya hendak mati itu ya terlapar aja. Itu matinya dalam kelaparan. Bukan kada sing balasannya makan aja cuma parutnya itu saling kelaparan luar biasa. Dan yang ketiga ia mati kehausan. Ujar Nabi andai kata dituangkan laut dunia ini saya tidak puas daripada kehausannya itu. Lautan itu aja tuangkan seember 2 ember sampai selaut itu habis. Ya tak ada sing puasan daripada kehausannya ini anak mati itu. Luar biasa mengalak kalau kehausan. Nah itu. Jangan hawar minta banyu aja anak mati enggak banyu ya atas ember tertuangkan ya tetap aja kehausan biar habubung parutnya. Nah kada sing puasan dahaganya itu. Nah itu orang yang kada sembahyang. Nah itu waktu hendak mati. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrih fal ula yudayyaqu alaihi qabru hatta takhtalifa adla'uhu wasaniyatu yuqadu alaihi qabru naran yataqallabu ala jamri lailan wa naharan wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun ismu syuja'ul aqra ainahu min narin wa adfaruhu min hadidin kullu dhufrin masiratu yawmin yukallimul mayyit fayaqulu ana syuja'ul aqra wa sawtuhu mislur ra'dil qasib yaqulu amaranillahu an adribaka ala tad'i salati subhi ila tulu'i syamsi wa adribaka ala tad'i salati zuhri ila asri wa adribaka ala tad'i salati asri ila maghrib wa adribaka ala tad'i salati maghrib ila isya wa adribaka ala tad'i salati isya ila fajri fakullama daraba darbatan yaghusu fil ardi 70 zira'an fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah.
Adapun siksaan yang mengenai kepada orang yang kada sembahyang tadi dalam kuburnya, maka yang pertama dipicikkan atasnya kuburnya itu sehingga terselisih balahiganya. Waktu dibuat dalam kubur, nah ini kada sembahyangan, kuburnya itu dipicikkan, dirapatkan sehingga rapat serta selisih balahiga. Macam roti gapit itu lenyak sama sekali, nah lenyak, nah itu selisih balahiganya. Dan yang kedua, siksaan lagi dinyalakan atasnya dalam kuburnya itu api. Ia berbalik-balik di atas bara api di waktu malam dan siang. Jadi bara api malam, siang, malam berbolak-balik dalam bara api itu. Dan yang ketiga, dikeraskan atasnya itu dalam kuburnya ular, namanya Sujaul Aqra, ular yang longor. Sujaul Aqra ini longor, dua matanya itu dari api dan kukunya itu dari besi. Tiap-tiap kuku itu perjalanan sehari, panjang kukunya. Jadi kuku Sujaul Aqra itu berjalan sehari panjangnya. Ia memenderi non mayit. Ujarnya, aku ialah Sujaul Aqra. Suaranya itu seumpama petir. Ujarnya pula, Allah Ta'ala memerintahkan akan daku bahwa aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang subuh sampai ke terbit matahari. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang zuhur sampai ke asar. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang asar sampai ke maghrib. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang maghrib sampai ke isya. Dan aku menggigit engkau atas menyanyiakan sembahyang isya sampai ke fajar. Ujarnya, berpender terus-terusan digigitnya, dililitnya. Maka tiap-tiap kali ia menggigit satu gigitan atau memukul satu pukulan, tenggelam di dalam bumi itu 70 hasta. Pukulnya, dililitnya, diigutnya, pukulnya saking panjangan itu. Maka senantiasanya dalam bumi disiksa sampai hari kiamat. Macam itu dalam kubur terus-terusan orang yang sembahyang. Wa ammal lati tusibuhu indal khuruj minal qabri fi mawqifil qiyamah fa syiddatul hisab wa sukhtur rabb wa dukhulun nar. Adapun yang menganiayakan dia ketika keluarnya dari kubur dalam mauqifil qiyamah, kena perhentian di hari kiamat, kena padang mahsyar, maka bersangatan dihisab dan mendapat kemurkaan Tuhan dan dimasukkan lagi ke dalam neraka. Jadi berat kalau orang yang ada sembahyang. Dan lagi diriwayatkan, anna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu lamlam fihi hayyatun kullu hayyatin bi sakhani raqabatil ba'ir tuluha masiratu syahrin talsau tarikas shalah fa yaghli summuha fi jismihi sab'ina sanah summa yataharra lahmu. Diriwayatkan, sungguhnya dalam neraka jahanam itu ada satu jurang yang dinamakan baginya jurang lamlam. Di dalamnya itu ular yang banyak. Tiap-tiap satu ular itu macam pinggul onta gananya. Macam pinggul onta. Panjangnya perjalanan sebulan. Ia menggigit orang yang meninggalkan sembahyang. Diikutnya, maka menggurak racunnya itu pada badannya 70 tahun. Kemudian hancur dagingnya. Nah, kadang gampangan orang yang kada sembahyang lah. Nah, jadi uyuh sama sekali. Jadi itu nang kada sembahyang. Lamun nang kada memelihara pang pulang waktu-waktunya. Nah, banyak juga menurut riwayat itu macam-macam juga. Terus jaga waktunya, jangan sampai melalaikan waktunya sampai tak keluar. Kita lalai aja kan lah. Wajib kita berazam mencita-cita mengerjakan sembahyang itu dalam waktu. Dan menurut riwayat lagi, apabila orang yang melalaikan waktu atau sampai teguring kada kerja, anak buah itu kada taat, yang diuruknya itu kada masih juga. Anak buahnya tadi rumah, aman abahnya sudah gintelat kalau macam-macam, tak kada tapi sembahyang juga anaknya pang laginya. Nah, ini kada pasien. Nah, menurut riwayat lagi daripada Uqail bin Abi Thalib,
kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku Jar Uqail berjalan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalinya ada onta, buka onta saling lajuan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu onta itu berkata, ya Rasulullah, al-aman. Ya Rasulullah, minta keamanan, minta lindungi akan. Ini minta keselamatan non Nabi. Rupanya ada nama berat nih. Maka kadalawas datang di belakangnya itu seorang Badawi dan sertanya pedang yang bercabut. Dewi. Lalu Nabi bersabda, "Madza turidu min hadza miskin?" Apa yang kau kehendaki daripada ini yang miskin? Ini ontai kamu nak apa? Ini bawa pedang bercabut nak apa? Berat ini. Lalu Badawi ini menjawab, "Ya Rasulullah, ishtaraituhu bisamanin katsir wa laysa huwa yuti'uni fa uridu an adbahahu wa antafi'a bilahmihi." Ya Rasulullah, ulun menukar onta ini dengan harga yang banyak, larang ulun menukar, dan ia tidak taat akan daku. Ini kada taat karena mau menurut, maka ulun hendak menyembelihnya dan ulun mengambil manfaat dengan dagingnya, baik ulun sembelih aja. Ujar Badawi ini disuruhi kada tapi kawa, diuruk tuh kada kawa, membawa itu ini kada mau. Nah, jadi baik ulun sembelih, sekalinya onta tadi buka, beberakan lagi onta jo, kira-kira buka, nah lagi onta. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi onta itu 5 taksih. Onta, kenapa engkau maksiat? Karena mau menurut non petuanan nih, kenapa ampunnya nih? Ini menukar saling larangan karena bagi kada mau menurut. Lalu onta menjawab, ya Rasulullah, lastu a'sihi li'anni lastu aqdiru ala amal, walakin a'sihi li'anna qabilata allati ana fiha yanamuna an salatil isya'il akhirah. Falau ahadaka ayyu salliya isya akhirah ahadtuka alla asiyahu madum tuhayyan. Fa inni akhafu ayyan sil alaihim adzabun minallahi azza wa jalla fa akunu fihim. Ujar onta menjawab, ya Rasulullah, bukan ulun maksiat akan dia karena ulun ni kada kawa bagawi kada. Tetapi ulun maksiat akan dia karena kabilah kampung yang ulun di dalamnya itu mereka itu tidur uringan daripada mengerjakan sembahyang isya. Kada beisya berataan. Di kabilahan itu kada benang beisanya. Maka jikalau ia berjanji akan engkau bahwa ia sembahyang isya yang akhir itu tetap waktunya tetap sembahyang, ulun berjanji naon sampean ulun tidak maksiat selama ulun hidup, terus ulun bakti naon patuanan nenek. Nah, dan ulun takut bahwa turun atas mereka itu adab dari Allah azza wa jalla, maka ulun berada pada kalangan mereka. Jadi ya ulun hari ini takutan yang kada bisa enggak guring kampungan di kabilahan ini. Nah, jadi ulun takutan kalau kena adab turun. Nah, engkau ada mau taat bujur onta kalau menurut boleh jadilah kita tak kada tapi memelihara juga boleh jadi kita suruhi terutama anak buah kita kada tapi menurut dia sebab nah onta tuh yang cuma itulah kada mau menurut lah dia kira aja bang lah. Nah, ya kita dulu naon anak buah kita macam apa bagus juga. Nah, tepat aja kan menjaga waktu-waktu sebagainya. Insyaallah anak buah kita mau taat. Sedangkan di binatang ada mau menurutnya. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian kepada itu Badawi supaya terus tetap waktu sembahyang isya itu jangan lagi telat sampai jam takada atau takada atau sampai ke siang. Nah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan onta itu. Nah, sini ontanya menurut aja. Ini sudah berjanji di hadapanku nih. Nah, apa lalu dijulunglah Nabi. Nah, kita kadang mau taat onta, tak kadang mau menurut, ya. Nah, jadi kita jadi pimpinan kali apakah kita lebih dahulu kita. Nah, memelihara peraturan-peraturan semuanya itu kita sendiri. Yang lain tuh mudah. Lalu diikut Quran. Itu semuanya. Dan lagi dihikayatkan an ba'dis salaf annahu dafana ukhtan lahu matat fasaqata minhu qisun fihi malun fi qabriha wa lam yash'ur bihi hatta sarafa an qabriha. Dihikayatkan daripada ba'dus salafus saleh, ia menanam saudari baginya yang mati. Kematian ading salafus saleh orang dahulu tuntung menanam sekalinya tergugur kadut berisi harta di dalam kubur, tapi kada merasa, kada tahu nang kadut seorang kubur orang gugur dalam kubur, sehingga ia kembali dari kuburnya
boleh sudah. Kemudian lalu keingatan, cari kadut kadada keingatan di kubur panggugur nih. Lalu boleh ke kubur, lalu dibongkarnya kubur itu. Sudah manusia berikan juga tadi. Fawajada qabra yastailu alaihi naron. Lalu ia mendapat kubur itu bernyala-nyala atasnya api. Sekalinya menggulugur dalam kubur itu api. Ngulugur, kepatan bongkar. Itu bernyala-nyala atasnya api. Sekalinya menggulugur dalam kubur itu api. Ngulugur, kepatan bongkar-bongkar, pada menggulugur api. Lalu ia mengembalikan tanah dan lalu balik ke rumah menangis sedih hati. Lalu berucap naun ya ummah akhbirini an ukhti wa ma kanat ta'malu. Wahai kabarkan olehmu akan daku dari saudaraku apa yang ia kerja. Ading bini-bini apa nan digawinya. Lalu nang menanyakan lagi wa masu'alu kana, apa pertanyaan engkau daripadanya, kenapa garang jadikan betakonnya, betakon gawian ading kenapa. Lalu ujarnya menjawab, ya ummi ra'aitu qabraha yastailu 'alaiha naron. Wahai ulun melihat kuburnya itu bernyala-nyala atasnya api, menggulugur dalam kuburnya itu api. Lalu nang menangis juga. Nang anak tadi pun menangis, nang pun menangis. Lalu nang mahabarakan, ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis shalah wa tuakhiruha an waqtiha. Hai anakku adalah saudari ikam, enteng-enteng akan benar dengan sembahyang dan melalaikan sembahyang dari waktunya hingga tak keluar aja waktunya. Sampai macam itu dapat siksaan. Maka kata muallif, fahadha haluman yuakhiru shalah an waqtiha pakai pahaluman la yusalli. Ini hal orang yang melalaikan sembahyang tak keluar waktunya. Maka bagaimana hal orang yang tidak sembahyang sekali? Tentu lebih lagi. Nang melalaikan kan enggak terkumpul. Bikin penyala. Penyala. Hanya kada beres artinya waktu. Jadi jaga waktu-waktunya itu sembahyang. Nah macam itu apa pulang kalau sembahyang ada jodoh kalau sembahyang beparagah ilmu nang harat bah di mana datangnya apabila kada sembahyang tak beparagah harat ya cagar ka neraka harat cagar ka neraka cagarnya mengasih sembahyangan terang di hadis man taraka shalah faqad kafara jiharon ada kena hadis barang siapa meninggalkan sembahyang maka sungguhnya kafir terang-terang. Ini nang kepada Syafi'i mengambil itu serta dapatkan tidak wajib, artinya lah mereka kada wajib sembahyang lainnya. Atau sampai ilmu pengetahuan yang tinggi sudah ilmu yang hebat kada wajib lagi sembahyang, terserah aja anak sembahyang kada. Nah itu napa itu itu kafir terang-terangan. Sedangkan Nabi terus-terusan sampai akhir umur sembahyang terus. Inya beparagah ilmu macam itu. Lalu sampai mahawaikan sembahyang, sampai pulang ada nama hinakan orang na sembahyang. Bapaknya melewati bang burit aja dan itu aja sembahyang. Ngapa tak? Orang Islam kan itu kadat. Nah itu terang-terangan di hadis diterangkan kafir terang-terangan. Nah, jadi sifat orang muttaqin tadi wa yuqimunas shalah, mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun lagi, dan setengah daripada barang yang kami beri rezeki akan mereka menafkahkan daripada harta untuk menserahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau juga korban. Nah, ini orang menang muttaqin, mendirikan percaya dengan yang gaib, mendirikan sembahyang, mau pulang mengorbankan harta, mendermakan untuk taat, kebaikan-kebaikan digunakan hartanya. Mau. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang yang beriman mereka itu dengan barang yang diturunkan kepada engkau daripada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan barang yang diturunkan sebelum engkau. Sekalian nabi-nabi daripada Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya daripada seluruh kitab-kitab yang dahulu itu. Inya pun beriman. Kita disuruh wajib percaya bahwa Allah Ta'ala mempunyai beberapa kitab yang banyak.
Nang wajib kita ketahui ini 4. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kita wajib mempercayai kitab-kitab yang dahulu kala. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan negeri akhirat mereka itu meyakini. Yakin ay wa hum yusaddiquna bima fil akhirah minal ba'tsi ba'dal maut wal hisab wa na'imil jannah. Mereka itu membenarkan dengan barang yang terjadi di negeri akhirat kan. Di akhirat yang akan terjadi di akhirat apa? Daripada bangun sesudah mati. Wajib itu percaya bahwa kita akan dibangkitkan bangun dari kubur kena sesudah mati. Percaya pulang bahisab, yakin akan diadakan hisab. Dihisab, dihitung oleh Allah Ta'ala amal kita ini, nang baik nang jahat samunyaan dihitung. Dan nikmat surga, nah meyakini ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah ujar Tuhan orang-orang yang mempunyai ini sifat tadi, sifat muttaqin, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yunfiqun wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka ialah orang-orang yang beruntung, orang yang selamat daripada kemurkaan dan azab Tuhan. Nah, itu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ialah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini sampai di sini aja bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat mengambil manfaat tafsir yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا وحكمة نساء وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزقنا كل حلال دائما وخلنا قولا ما نهى الله به وخلنا كل شر ربنا وصلنا كل شيء وقل رب الرضا منك وإن وقتنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسول من واغفر رسول أنت ومن ستر وصلاة الله تخشى مصطفى من العاقل عنا ورفع بكتاب فيه لنا شيء وعليك ورحمة صلى الله عليه وسلم وصحبه ورد اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسأل في رضاك ولا تولنا ولين سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله.